Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Kali ini kita akan meneruskan lagi merangkum spoiler Renegade Immortal episode 408 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Setiap kali berada di ambang kematian, Wang Lin selalu mengandalkan rencananya. Mungkin rencananya tidak tampak luar biasa, namun dalam hitungan nafas antara hidup dan mati, rencana itu selalu menjadi penentu segalanya, terutama pemahamannya tentang waktu. Ia telah melampaui kebanyakan kultivator. Saat selir kekaisaran Celestial hendak mengaktifkan mantra garis keturunan surgawinya, Wang Lin tanpa ragu langsung mengeluarkan busur Li Guang. Detik busur itu muncul, wajah selir kekaisaran berubah drastis. Mantra itu langsung dibatalkan dan ia melarikan diri dengan ketakutan. Ia tidak yakin apakah Wang Lin masih memiliki tekad untuk menembakkan panah berikutnya. Namun, saat cetakan roh perang memaksanya hingga ke ujung dan mantra garis keturunan itu hendak kembali digunakan, Wang Lin mengucapkan satu kalimat singkat, kalimat yang mengguncang jiwa lawannya. Kalimat itu hanya membuat selir kekaisaran Celestial terdiam sekejap. Namun bagi kultivator, jeda sesingkat itu adalah hukuman mati. Dalam sekejap, cetakan roh perang menghantam maju. Pada saat yang sama, Wang Lin mengangkat pedang darahnya dan menebas tanpa ragu. Belar! Rawangan monster menggema. Cetakan roh perang mendarat, pedang darah menyapu. Itu adalah malapetaka hidup dan mati. Teriakan selir kekaisaran Celestial melemah, tubuhnya bergetar hebat lalu runtuh. Jiwa asalnya hancur berkeping-keping. Wang Lin sendiri batuk darah. Pada detik terakhir sebelum mati, selir itu tetap berhasil menyelesaikan mantra garis keturunannya. Meski tertutup oleh cetakan roh perang, sisa kekuatannya menembus tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin terguncang hebat, terlempar mundur lebih dari 1000 kaki sambil memuntahkan darah. Namun sepadan, sangat sepadan. Satu nyawa dibayar dengan luka berat, tetapi pada saat itu pembantaian antara alam batin dan alam luar telah membentuk sungai darah. Jeritan kematian menggema di bintang-bintang. Saat Wang Lin mundur dan menenangkan nafasnya, firasat bahaya tiba-tiba muncul. Ia menghindar dan berbalik. Sebuah sinar energi pedang menyapu angkasa, membelah bintang dan membuka retakan spasial besar. Orang tua berkulit hitam. Ia memanfaatkan luka Wang Lin dan menyerang secara diam-diam. Dia terluka. Ini kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Tatapan Wang Lin membeku dingin. Tubuhnya langsung berubah menjadi kabut hitam dan mundur ke tengah pasukan alam luar yang sedang bertempur. Kabut menyebar, jeritan sengsara menggema di mana-mana. Saat kabut menghilang, mayat-mayat tanpa vitalitas, tanpa darah dan daging berguguran satu persatu. Dalam beberapa nafas saja, puluhan ribu kultivator alam luar tewas dilahap. Namun orang tua berkulit hitam bergerak lebih cepat. Satu langkah, ia sudah mendekat, pedangnya terangkat dan menebas tanpa ampun. Dohuar! Energi pedang mengerikan menghantam. Kabut menyusut, Wang Lin membentuk kembali tubuhnya. Luka-lukanya hampir pulih sepenuhnya. Tatapannya memancarkan niat membunuh murni. Tata karma! Sebuah roda raksasa muncul, formasi karma. Dengan satu dorongan, roda itu melesat dan menghantam pedang lawan. Belar! Energi pedang hancur. Orang tua itu memuntahkan darah dan terpental mundur. Formasi karma pun runtuh berkeping-keping. Namun Wang Lin justru tertawa. Hahaha, pedangmu adalah sebab karmaku, dan kehancuran roda ini adalah akibatnya. Gas kaca menyebar dari formasi yang hancur, lebih dari 50.000 helai karma. Dalam sekejap, semuanya berubah menjadi sinar energi pedang. 50.000 cahaya pedang melesat bersamaan. Maduar! Jeritan memecah angkasa. Lebih dari 50.000 kultivator alam luar tewas seketika. Darah mewarnai kehampaan. Selir kekaisaran Celestial memang sudah dibunuh, tapi membunuh kultivator Arcane Void sepertimu mudah. Wang Lin menerjang. Tangan kiri hidup, tangan kanan maut. Segel hidup dan mati. Kedua telapak tangan menghantam dan belar. Orang tua itu memuntahkan darah dan terlempar. Wang Lin menutup mata, dunia menjadi palsu. Dalam keheningan itu, ia membaca setiap gerakan lawannya. Ia muncul tepat di depan dada orang tua itu. Cetakan karma. Dohuar! Jeritan melengking, esensi lawan tercabut dan dihancurkan di tangan Wang Lin. Kuku 7 warna melesat dan menembus dada lawan bertubi-tubi. Namun sebelum Wang Lin mengejar, niat membunuh baru menyapu. Selir kekaisaran Celestial berbaju biru datang, diikuti King Lin. Di kejauhan, pertarungan lain meledak. Alam batin terus jatuh, namun lebih dari 100.000 alam luar telah tewas. Kegilaan memenuhi mata Wang Lin. Jika kultivator Arcane Void tidak mati, perang ini tak akan berakhir. Bintang dewa kuno bersinar. Tunggu kaisar muncul, membesar dan menelan orang tua berkulit hitam serta selir kekaisaran Celestial. Dohuar!
Wang Lin duduk di atas tungku, meludahkan darah, mengorbankan darah emas dan bintang dewa kuno. Aku segel kalian selama 100 juta tahun. Mengalir waktu, berubah menjadi gerbang batu raksasa dan menghantam tunggu kaisar. Waktu mengalir liar, gemuruh mengguncang kehampaan. Dengan mata merah dan nafas berat, Wang Lin mengaum, "Tahan mereka, beri aku waktu." Ia tidak keberatan membantai seluruh alam luar. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang mereka cari. Lebih dari 100.000 kepala melayang di belakang Wang Lin. Raungan sengsara dari kepala-kepala itu berpadu dengan suara pembantaian di medan perang, mengguncang kehampaan bintang. Formasi hidup dan mati telah dijalankan, dan formasi karma telah hancur. Duduk di atas tunggu kaisar, Wang Lin mengangkat tangan kanannya. "Kalau begitu, aku akan membentuk formasi karma yang baru." 50.000 kepala melesat ke depan, membentuk pusaran raksasa. Pusaran itu berputar liar, lolongan mengerikan menggema ke segala arah. Belar! Putaran itu tiba-tiba berhenti. Formasi karma terbentuk. Mata terbuka adalah benar, mata tertutup adalah salah. Dao benar dan salah menyatu. Formasi benar dan salah. Suara Wang Lin bergema tidak menentu. 50.000 kepala sisanya terbang keluar, membentuk pusaran kedua. Pusaran ini berada di antara ilusi dan kenyataan, bengkok, kabur, seakan bukan bagian dari dunia ini. Gemuruh keras mengguncang kehampaan, aura benar dan salah menyebar luas. Dalam sekejap, pusaran berhenti, formasi benar dan salah terbentuk. Dengan wajah serius, Wang Lin menunjuk ke pusaran hidup dan mati. Pada saat itu, 3 roda, kehidupan dan kematian, karma, serta benar dan salah berkumpul di hadapannya. Ketiganya saling bertumbuk, beresonansi, lalu menyatu. Dahwar! Formasi raksasa dari 3 esensi agung terbentuk. Aku membutuhkan 10.000 rekan kultivator untuk dengan sukarela menyerahkan jiwa asal mereka. Suara Wang Lin menggema dingin. Jadilah roh formasi 3 roda esensiku, ubah jejak langit, ganggu operasi surga, dan musnahkan seluruh kultivator alam luar di sini. Tanpa ragu, 10.000 kultivator alam batin duduk bersila. Jiwa asal mereka terbang keluar, melesat menuju 3 roda esensi. Dalam sekejap, 10.000 jiwa asal tiba. 3 roda meraung keras, lalu menyatu sepenuhnya dan mengembang tanpa henti. Dalam hitungan nafas, roda raksasa itu menjulang setinggi langit itu sendiri. Roda itu mengandung hidup dan mati, benar dan salah, serta karma. Saat berputar, lintasan dunia berubah. Saat bergerak, langit runtuh. Inilah mantra terkuat ciptaan Wang Lin. Mantra yang hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Perpaduan sempurna dari 3 esensi agung, tak akan pernah ada yang kedua. 10.000 jiwa asal meraung dan mendorong roda raksasa itu ke arah ratusan ribu kultivator alam luar. Putaran pertama, Dahwar! Langit dan bumi hancur, planet-planet dalam formasi bintang runtuh satu persatu. Semua vitalitas tersedot habis. Hampir 30% kultivator alam luar runtuh dan mati seketika. Namun setelah 1 putaran, 10.000 jiwa asal itu melemah. Cahaya mereka meredup, mereka tak mampu mendorongnya lagi. Pada saat itulah seluruh kultivator alam batin duduk bersila. Bahkan Mu Bingmei, jiwa asal mereka serempak terbang keluar, menyatu dengan noda raksasa itu. Putaran kedua, belar! Gemuruh mengguncang seluruh sistem bintang. 30% kultivator alam luar lainnya runtuh dan mati. Darah segar membentuk sungai yang mengalir di kehampaan kosmos. Sisa kultivator alam luar diliputi ketakutan mutlak. Pikiran mereka hancur. Mereka melarikan diri ke segala arah, tak berani melawan, tak mampu melawan. Bahkan 2 kultivator Arcane Void yang menghadapi King Lin gemetar ketakutan. Wanita tua dan selir kekaisaran celestial terakhir memaksa diri melepaskan diri, lalu melarikan diri jauh menggunakan metode kultivasi terlarang. Namun roda tak berhenti. King Lin memejamkan mata, jiwa asalnya terbang keluar dan berubah menjadi raksasa yang mengguncang langit. Sebagai kultivator langkah ketiga dan kaisar surgawi, kekuatannya menakutkan. Master Hong San, wanita berbaju ungu dari Sungai Pemanggilan, dan King Sui juga melepaskan jiwa asal mereka. 4 jiwa asal raksasa mendorong roda. Putaran ketiga, Dahwar! Ruang itu sendiri runtuh total, lapisan demi lapisan kehampaan pecah dan tercerai-berai. Para kultivator alam luar yang telah melarikan diri jauh tetap tak bisa lolos. Tubuh mereka hancur oleh kekuatan yang memutar ulang cara dunia beroperasi. Roda masih memiliki sisa kekuatan, namun tak cukup untuk putaran keempat. Pada saat itu, tangan Wang Lin membentuk segel. Jiwa asalnya sendiri terbang keluar. Dengan rawangan rendah, ia ikut mendorong roda. Putaran keempat, belar! Dahwar! Seluruh sistem bintang berdengung. Sebuah kekuatan aneh menyatukan jiwa asal Wang Lin dengan seluruh jiwa asal kultivator alam batin, meluncurkan sapuan mutlak ke seluruh All Heaven. Di bawah sapuan ini, semua kultivator alam luar yang tersisa, dimanapun mereka berada, tubuhnya bergetar dan runtuh. Wanita tua Arcane Void lenyap, jiwanya hancur. Hanya 1 selir kekaisaran celestial yang lolos menembus kehampaan dengan mantra penyelamat jiwa,
nyaris selamat. Semuanya berakhir. Jiwa-jiwa asal yang lemah kembali ke tubuh masing-masing. Saat kembali, mereka semua batuk darah, terluka parah. Wang Lin juga batuk darah. Roda 3 esensi itu adalah beban mengerikan. Bahkan tubuh dewa kunonya hampir tak sanggup menanggungnya. Tanpa puluhan ribu kultivator alam batin, roda itu takkan pernah berputar. Dengan tubuh gemetar, Wang Lin berdiri dari tungku kaisar dan mengumpulkan roda esensi. 3 tahun. 3 tahun terakhir, ia menatap medan perang yang sunyi lalu terbang menjauh. Kalian semua, pulihlah selama 3 tahun. Aku akan menjaga semuanya. Di seluruh sistem bintang 4, semua kultivator alam luar yang menginvasi telah binasa oleh roda raksasa yang berputar dengan kekuatan gabungan seluruh kultivator alam batin. Hanya satu yang berhasil lolos, seorang selir kekaisaran celestial yang merobek kehampaan dan melarikan diri dengan panik. Namun masih ada satu orang lagi yang selamat, Yun Luo. Dialah orang yang paling ditakuti Wang Lin di alam luar. Ramalan yang pernah dilihat Wang Lin tentangnya tak pernah pudar dari ingatan. Saat panah Wang Lin memaksa penguasa mundur, Yun Luo tanpa ragu menghancurkan giok penyelamat yang ditinggalkan gurunya. Giok itu disempurnakan pada saat kematian sang guru dan telah menyatu dengan ruang itu sendiri. Selama diaktifkan, ia bisa memindahkan pemiliknya dari manapun kembali ke altar klannya di sistem bintang kuno. Setelah digunakan, giok itu akan hancur selamanya. Yun Luo selalu membawanya, bahkan ketika avatarnya terbunuh, ia tak pernah menggunakannya. Hari ini, ia menggunakannya demi bertahan hidup. Sementara itu, aura Wang Lin bergejolak hebat. Meski memiliki tubuh dewa kuno, luka yang ia derita sangat serius. Luka-luka itu berasal dari saat ia membunuh selir kekaisaran celestial yang bahkan nama dan peringkatnya tak ia ketahui. Juga dari saat ia menggunakan tungku kaisar untuk menekan lelaki tua berkulit hitam dan selir kekaisaran celestial lainnya. Namun, yang paling fatal adalah beban dari penggabungan 3 roda esensi, formasi yang memutar ulang operasi dunia. Hampir seluruh kekuatannya terkuras dan putaran keempat benar-benar mendorongnya ke batas. Walau berada di tahap pertengahan Spirit Void, tubuhnya tetap hampir runtuh. Wajahnya kini pucat tanpa setetes darah. Ia tak lagi tampak seperti eksistensi yang tak terkalahkan. Seolah hembusan angin ringan pun bisa menjatuhkannya. Namun tatapannya tetap dingin dan teguh. Ia tidak mundur, ia tidak jatuh. Dan ia berkata, ia akan menjaga segalanya selama 3 tahun. Tak lama kemudian, di kejauhan, si Tuan datang bersama ribuan kultivator. Mereka terlambat, dan justru karena itu mereka tidak terluka. Mereka menjadi satu-satunya kekuatan penjaga alam batin di luar Wang Lin. Wang Lin bahkan tak sempat berpamitan pada King Sui atau orang-orang yang dikenalnya. Waktu terlalu berharga, ia tahu ketenangan ini hanyalah awal. Semua ini baru langkah pertama. Bencana sesungguhnya akan mencapai puncaknya dalam 3 tahun ke depan atau tepat setelahnya. Sebuah peristiwa yang bisa sepenuhnya menghancurkan alam batin dan alam luar. Bagi makhluk dari benua astral abadi, kehancuran seluruh dunia gua tak berarti apa-apa. Selama Daus surgawi masih ada, kehidupan akan lahir kembali. Setelah jutaan tahun, makhluk tak terhitung jumlahnya akan muncul, dan di antaranya akan ada kultivator langkah ketiga yang kembali berebut kekuatan. Namun Wang Lin tidak bersedia membiarkan itu terjadi. Ia memiliki rencananya sendiri, sebuah ide yang nyaris gila. Dengan rencana itu di benaknya, ia mendorong roda 3 esensi melintasi sistem bintang. Di belakangnya, Mu Bingmei menatap sosok Wang Lin yang menjauh. Ia menggigit bibir bawahnya. Tak ada lagi tatapan rumit di matanya, hanya kebingungan. Setelah lama terdiam, ia teringat kata-kata Wang Lin. Meski dia bukan wanitaku, dia adalah ibu dari anakku, Wang Ping. Mu Bingmei mengangkat kepalanya, kebingungan di matanya sirna digantikan keteguhan. Ia terbang ke angkasa seperti Phoenix biru dan mengejar Wang Lin. Di kejauhan, jiwa asal King Sui kembali ke tubuhnya. Ia membuka mata dan menatap wanita berjubah merah muda di sampingnya. Kau sudah mengenalnya, kan? Wanita itu terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan. Hidupnya menyedihkan dan terlalu kesepian. Ucap King Sui pelan. Jika kau ingin menemaninya, jangan ragu. Kadang, sekali ragu, kita kehilangan segalanya. Jangan seperti aku dulu. Wanita itu menunduk lalu bertanya lirih. Kenapa kau menyelamatkanku? King Sui terdiam lama. Ia tersenyum pahit dan menggeleng. Ada hal-hal yang tak bisa diucapkan. Jika bisa, ia sudah mengatakannya saat melihat bayangan putrinya pada diri wanita itu. Wanita berjubah merah muda memandangnya dengan perasaan rumit, lalu berbalik dan terbang mengejar Wang Lin. King Lin berdiri jauh di kejauhan, menatap bintang dan menutup mata. Mungkin dia memahami kebenaran yang tak pernah kupahami. Ia tidak menipu dirinya sendiri. Ia memilih menghadapinya. Tak lama, sinar cahaya ketiga terbang dari sebuah planet yang belum runtuh. Seorang wanita di dalamnya, Si Zifeng. Setelah pertempuran ini, kurang dari 50.000 kultivator tersisa. Pada pertempuran pertama di Laut Awan, alam batin memiliki hampir 500.000 kultivator.
Setelah 97 tahun perang, lebih dari 90% telah gugur. Yang tersisa adalah inti terakhir alam batin. Banyak kultivator langka ketika telah mati. Mereka yang masih hidup semuanya terluka parah. Tanpa cukup api jos, pemulihan menjadi hampir mustahil. Beberapa mungkin takkan pernah pulih. Kini hanya tersisa 19 planet. 50.000 kultivator menetap di sana untuk memulihkan diri. Inilah dunia kultivasi baru alam batin. Di bawah penjagaan Situnan dan yang lainnya, para kultivator memilih planet untuk beristirahat. Para alkemis merawat luka, sementara tim kultivator menyusuri sistem bintang kosong demi mencari tumbuhan obat. Semuanya tampak tenang, namun tak seorang pun lengah. Perang ini belum berakhir. Sinar cahaya keempat melesat ke arah Wang Lin, seorang wanita berjubah ungu dari Sungai Pemanggilan. Asalnya misterius, namun tindakannya di medan perang membuat semua orang menghormatinya. 30 tahun lalu, adik perempuannya gugur. Sejak itu, ia hampir tak pernah berbicara sepatah kata pun. Selama 3 tahun ini, alam batin hidup dalam keheningan. Sementara itu, Wang Lin mendorong roda 3 esensi menuju Laut Awan dengan tubuh yang nyaris runtuh. Celah pada formasi penyegel alam adalah bahaya terbesar. Jika ia ingin memberi alam batin waktu 3 tahun, ia harus menjaga tempat itu lebih dari 1000 hari dan malam. Ia sebenarnya bisa menghindar, menipu diri sendiri, menunggu kematian dengan tenang. Namun ia tidak bisa dan tidak mau. Raungan roda menggema di bintang-bintang saat ia tiba di Laut Awan. Kabut yang dulu menyelimuti sistem bintang telah lenyap, bau darah memenuhi kehampaan, benua-benua runtuh berserakan. Di depan matanya, medan perang pertama di Laut Awan muncul. Kabut terakhir tersapu oleh angin dan roda. Wush! Sebuah lubang raksasa selebar 10.000 kaki terlihat jelas, seperti luka yang tak pernah sembuh selama 100 tahun. Formasi penyegel alam sekarat. Wang Lin berdiri diam, menatapnya lama. Akal ilahinya menyapu, roh formasi di dalamnya lemah, nyaris menghilang. Formasi ini sudah mati. Saat ia berbalik, cahaya ungu dengan aura kultivator langka ketika mendekat. Dialah yang terakhir pergi dan yang pertama mengejar Wang Lin, kultivator wanita dari Sungai Pemanggilan. Berdiri di depan celah formasi penyegel alam, Wang Lin menatap kultivator perempuan dari Sungai Pemanggilan. Wanita dingin itu berhenti tepat 100 kaki darinya. Ia sangat cantik meski masih sedikit di bawah Mu Bingmei. Kecantikannya tetap mencengangkan. Gaun ungunya berkibar tertiup angin kehampaan, membuatnya tampak seperti makhluk surgawi yang turun ke dunia fana. Wajahnya pucat, memberi kesan rapuh, namun tekad di balik sorot matanya tak bisa disembunyikan. Keduanya saling memandang lama. Akhirnya, wanita itu berbicara dengan suara dingin yang terdengar agak kaku, seolah lama tak digunakan. Xia? Wang Lin menggenggam tangan, tatapannya tenang. Mungkinkah kau kaisar kilat surgawi dari alam surgawi? Xia? Xia terdiam sesaat lalu berkata dingin, serahkan selir kekaisaran celestial yang telah kau segel. Ekspresi Wang Lin tidak berubah, namun cahaya dingin berkilat di matanya. Ia menyipitkan mata dan bertanya pelan, berapa peringkatmu di antara selir celestial penguasa? Mata Xia menyipit. Setelah hening sejenak, ia menjawab, selir ke-8 celestial penguasa. Xia. Wang Lin mengangguk pelan. Kalau begitu, selir kekaisaran celestial mana yang kubunuh? Kau membunuh selir kedua, yang kau segel adalah selir ke-5, dan yang melarikan diri, selir ke-6. Suara Xia kini lebih halus, namun dinginnya tetap menusuk. Mata Wang Lin menyala, sosok 8 selir kekaisaran segera tersusun di benaknya. Selir ke-4 yang mencoba mengendalikan Tuosen terperangkap di makam kuno. Selir ke-3, wanita dingin dari zaman purba, tak ikut perang. Selir kedua mati di tangannya. Selir ke-5 tersegel di tungku kaisar miliknya. Jika demikian, yang belum ia temui hanya selir pertama dan ke-7. Wanita di celah Laut Awan yang membuat perjanjian denganku. Kemungkinan salah satu dari mereka, pikir Wang Lin. Saudari ke-5 yang kau segel sangat penting bagiku, kata Xia dengan nada tak terbantahkan. Berikan dia padaku. Wang Lin mengerutkan kening, mengingat kontribusi wanita ini dalam perang. Ia sempat mempertimbangkannya. Namun Xia kembali berbicara. Suaranya kini benar-benar bernada perintah. Selain itu, kau harus pergi ke alam luar dan menangkap semua selir lainnya. Bawa mereka padaku. Dan soal menjaga tempat ini selama 3 tahun, itu sama sekali tidak berguna. Rasa dingin di mata Wang Lin langsung membeku. Cukup, katanya tajam. Permintaanmu terlalu berlebihan. Xia mendengus dingin. Omong kosong. Siapa kau hingga berani berbicara seperti ini padaku? Bukankah semua yang kau lakukan demi membangunkan penguasa celestial dan memperoleh keberuntungan besar? Lakukan apa yang kuperintahkan. Setelah semuanya selesai, aku akan melaporkan jasamu kepada penguasa celestial.
Wang Lin terdiam sejenak, lalu tertawa pelan. Tawa itu dingin tanpa kehangatan sedikit pun. Jadi begitu, katanya sambil menatap Zixia. Tidak semua dari 8 selir mengkhianatinya. Masih ada kau, selir ke-8 yang setia. Senyumnya memudar, tapi lupakan soal menangkap selir lainnya. Bahkan selir ke-5 pun tidak akan kuberikan. Zixia terkejut. Untuk pertama kalinya ia merasa ada yang salah. Dalam pandangannya, Wang Lin adalah pewaris Tuan Penguasa Alam Tertutup, seseorang yang seharusnya berdiri di pihak penguasa Celestial. Namun kini ia menolak. Tuan Alam Tertutup tidak memberitahumu tentang misi aslinya? Tanya Zixia cepat. Benua Astral Abadi, Sekte 7 Dao, jawab Wang Lin dingin. Aku tahu semuanya. Wajah Zixia berubah drastis. Ia mundur lebih dari 100 kaki. Matanya dipenuhi keterkejutan. Kau bisa pergi, kata Wang Lin dengan suara beku, dan jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Zixia menggertakkan gigi. Kalau begitu, bergabunglah denganku. Kita bangkitkan penguasa Celestial bersama. Setelah ia bangkit, ia akan menerimamu sebagai murid. Kau bisa meninggalkan dunia gua ini, memasuki benua astral abadi, dunia sejati. Dunia ini puluhan ribu kali lebih kecil. Wang Lin menatapnya dengan tenang, seolah mendengar lelucon murahan. Penguasa Celestial 7 warna dibandingkan dengan 9 matahari. Ia mencibir. Dia hanya penguasa wilayah. Bahkan Sekte 7 Domo hanyalah sekte kecil. Wajah Zixia pucat. Kau tahu tentang 9 matahari? Wang Lin lanjut berkata dengan dingin. Niat membunuh mengalir dari matanya. Kalau bukan karena jasamu pada alam batin, kau sudah mati hanya karena menjadi anggota Sekte 7 Dao. Zixia bergetar. Ia tak berkata apa-apa lagi. Tubuhnya berubah menjadi cahaya ungu dan melesat pergi. Wang Lin menatap kepergiannya. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Aku memang akan menghidupkan penguasa Celestial, gumamnya dalam hati. Bukan untuk keberuntungan, tapi untuk membunuhnya. Jika gua ini tak punya tuan, maka aku akan membawa Dao surgawi dan seluruh makhluk hidup ke benua astral abadi. Sepanjang hidupku, aku melawan surga. Bagaimana mungkin aku menjadi anjing seseorang? Tatapannya beralih ke formasi penyegel alam yang sekarat. Ia melangkah maju, duduk dan menutup mata. Energi asal dari seluruh laut awan mengalir deras, menyatu ke dalam tubuhnya. Jiwa dan daging dewa kunonya perlahan pulih. Ia menghancurkan bola-bola karma dan menyerap esensi murni di dalamnya. 6 esensinya mulai berdenyut kembali. Beberapa jam berlalu. Mata Wang Lin terbuka mendadak, tekanan mengerikan menyebar. Karena formasi penyegel alam sudah mati, katanya dingin, maka akan kuhancurkan sepenuhnya dan kubangun kembali dengan kultivasiku sendiri. Dan cerita pun bersambung. Pesan dari episode ini, di saat keadaan tidak adil dan pilihan terasa berat, kita diuji bukan oleh seberapa kuat kita melawan, tapi seberapa teguh kita bertahan tanpa mengkhianati nilai diri. Kadang, menjadi benar memang melelahkan, namun dari sanalah masa depan yang layak dijaga lahir. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini sampai akhir. Saya Ilham Baris, beserta seluruh jajaran leluhur Sekte Purnomo The Series pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan gas cuy.